Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang step-step kerjaan seorang agent ya. Ini saya ngambil dari yang namanya perjalanan transaksi sebuah properti di secondary market ya. Nah, yang pertama kan tentunya teman-teman melakukan prospecting ya. Prospecting terhadap apa sih? Listing. Karena kunci seorang agent itu adalah punya listing. Sekarang kalau listing Anda nggak punya, Anda ngaku jualan properti, jualan apa yang dijual, gitu kan? Nggak mungkin juga Anda bisa menjualkan punya teman-teman yang lain. Oh bisa Pak, kan teman-teman di kantor saya banyak punya listing. Ya tapi tetap Anda harus punya listing sendiri, gitu kan? Karena Anda seorang agen properti itu tentunya harus menjual seperti sebuah toko, di mana toko Anda harus ada barang dagangannya. Nah sekarang kalau barang dagangannya nggak ada, Anda bilang buka toko, apanya yang mau dibuka tokonya? Cuma satu barang, gitu, satu item. Kan nggak mungkin. Ya, jadi agen properti itu memang semakin banyak listing yang dipegang, dalam arti bahwa listing yang Anda kuasai benar-benar ya, itu akan semakin bagus. Karena beberapa alternatif untuk menawarkan kepada pembeli listing-listing tersebut, ibaratnya seperti supermarket properti ya. Nah, itu adalah harus kita pegang gitu loh. Tentunya dengan area-area yang Anda kuasai lah. Kalau misalnya Anda menguasai, contoh kalau di Bandung, Kota Baru Pariangan. Nah, apakah Kota Baru Pariangan semua ada barang yang di situ yang dijual itu Anda kuasai apa tidak? Berapa banyak secondary market yang Anda pegang? Kalau dari 200 atau 300 atau 500 listing di situ yang sedang dipasarkan dijual, ternyata Anda cuma pegang 2 listing, ya Anda nggak bisa mengklaim bahwa Anda menguasai Kota Baru Pariangan, ya. Nah, prospecting di dalam mendapatkan listing, kita harus survei, kita harus lihat lokasinya, kita harus presentasi, ya. Berikutnya kita bikin appointment dengan penjual untuk mempresentasikan produk kita, jasa kita, lalu melakukan listing presentation, service terhadap listing, tentunya service terhadap listing kan dipromosikan ya. Nah, service terhadap listing ini adalah yang teman-teman pasti jarang lakukan adalah memberikan report secara kontinu kepada pemilik. Apakah sudah kita memberikan report secara kontinu kepada pemilik? Ya kan? Lalu service listing kedua. Artinya service listing kedua itu adalah apa? Karena pada saat service listing satu, kalau harganya masih terlalu over, biasanya kan kita minta untuk penurunan harga, koreksi harga. Nah, dari koreksi harga kita promosikan lagi. Ada service listing kedua. Nah, itu kadang service listing ini bisa berulang sampai ketiga, keempat, kelima, ya. Sampai akhirnya ketemulah di step 6, yaitu yang disebut dengan listing potensial. Listing potensial itu apa? Artinya nanti ada beberapa kriteria yang masuk ke dalam listing potensial, itu akan disebutkan di belakang, yang mana listing potensial itu adalah listing yang siap jual. Dengan kondisi harganya sudah oke, udah sellable, dan pembelinya juga bisa kita cari dengan mudah gitu ya, karena itu adalah listing potensial yang siap untuk dijual. Kalau misalnya jadi agent ya istilahnya mah kita siap untuk menghasilkan uang lah dari listing potensial tersebut ya. Mungkin dari 200 listing akan disaring, itu biasanya akan ketemu listing potensial mungkin cuma 5 atau 10 ya. Lalu berikutnya sesudah kita ketemu listing potensial dan dipromosikan, maka oke lah, kita appointment untuk ketemu dengan calon pembeli dong. Karena kan berikutnya adalah kita mencari buyer. Ada negosiasi di tahap ke-8. Dan pada saat negosiasi juga kita perlu pikirkan strateginya, terutama kalau untuk di secondary market ya. Karena kita kan harus memediasi baik penjual maupun pembeli. Lalu closing. Closing juga harus dibuat kesepakatan yang jelas. Hitam di atas putih. Apa-apa aja yang disepakati, apa saja yang sudah yang akan ditanggung biaya oleh pembeli dan penjual. Jangan sampai pada saat closing kita tidak memberikan detailing persoalan-persoalan yang akan dihadapi pada saat menuju proses transaksi. Terus akhirnya pada saat menuju transaksi banyak masalah yang timbul. Misalnya contoh, kita tidak memahami apa itu yang namanya pemekaran. Kita tidak memahami apa itu yang namanya ganti belangko. Sekarang ada lagi yang namanya alih media, ya. Lalu
ada perbedaan-perbedaan nama di sertifikat dengan KTP. Nah, itu kita nggak antisipasi. Sedangkan semua biaya-biaya itu adalah harus biaya yang ditanggung oleh penjual. Nah, jadi kita harus jelaskan, penjual harus nanggung pajak, pembeli harus nanggung pajak, lalu akte jual beli balik nama itu siapa yang harus terbebani, dan banyak hal lagi ya. Misalnya kalau nggak ada IMB, apakah mungkin harus bikin IMB baru atau seperti apa? Harus biaya KPR, gimana ini siapa yang nanggung? Nah, itu kan harus didetailing semua. Nah, sesudah itu barulah transaksi ke notaris. Nah, di notaris pun kan kerjaan kita nggak lepas tangan begitu saja ya, kecuali kalau Anda teman-teman yang barang-barang developer ya. Artinya kan notaris udah beres, karena kan semua dokumen-dokumen sertifikat segala macam ada di notaris X itu yang pegang barang developer. Tapi kalau secondary market, kita kan harus membantu. Misalnya contoh pemekaran ya, itu beda kelurahan. Nah, otomatis kan harus ada surat keterangan dari kelurahan. Dan itu kita harus bisa bantu. Surat keterangan kelurahan itu seperti apa? Kan harus dibantu juga. Atau misalnya ada perbedaan nama dan sebagainya, harus bikin surat serbaguna. Dan banyak hal lagi yang harus kita kolek ya. Misalnya kalau waris, harus ada surat waris, harus ada KTP warisnya. Dan banyak hal lagi yang memang harus kita kuasai supaya transaksi ini berjalan dengan lancar. Termasuk kalau KPR, kita monitor dengan orang banknya, kita monitor dengan notarisnya, dan semua itu adalah 1 step, 2 step, 3 step, sampai 10 step yang mana menghasilkan komisi. Nah, itu kan semuanya adalah dream dari kita ya untuk mendapatkan komisi seperti itu.